Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel kami, Teknik Kreatif ya teman-teman. Nah, di sini kami akan sedikit mereview atau memberikan sebuah teknik cara bagaimana untuk membuat apa ya? Mug, bukan membuat mug sih, tapi lebih tepatnya menggambar ini loh teman-teman. Ya, kita nyablon mug. Ini kan kosong nih teman-teman ya. Nanti akan kita sablon dengan gambar yang seperti ini. Nah, ya. Teknik pertama tentu kita desain di komputer atau mungkin di HP pakai banyak aplikasi. Lalu setelah itu kita print. Nah, ngeprintnya teman-teman itu di mirror ya teman-teman, tuh kebalik ya teman-teman. Ya, kebalik karena nanti tertempel begini di mugnya ya, ditempel di mugnya, nanti akan jadi menghadap ke depan forward ya. Ini backward atau mirror lah ya. Ini mirror, nanti akan menjadi pas di mugnya. Satu kertas ini kertas A4 ya teman-teman. Itu ada tiga desain. Jadi untuk 3 mug ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita print pakai tinta sublim tentunya, lalu dipotong sesuai dengan ukurannya teman-teman, tuh seperti itu dipotong. Lalu setelah dipotong, kita akan bikin kita tempel di situ. Nah, jangan kebalik ya teman-teman, atas tetap menghadap ke atas. Nah, nempelnya nanti seperti itu teman-teman. Set, tempel seperti itu. Oke, dipaskan kanan kirinya biar nanti center. Paskan kanan kiri biar nanti center teman-teman ya. Setelah center kita pakai selotip ya, ini bebas tapi recommended pakai kertas, selotip kertas teman-teman, biar lebih gampang nanti nyopotnya juga. Oke, setelah itu kita masukkan ke mesin press yang sudah dipanaskan. Tadi ini udah dipanaskan kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman, tuh udah bunyi ya, bunyinya tit gitu ya, tit gitu. Nah, di press sudah, tinggal nunggu nanti ada tandanya bunyi tit panjang ya, itu udah udah tertempel teman-teman. Sambil nunggu, proses tetap berjalan ya teman-teman nih. Yang motong tetap motong, yang masang tetap masang, jadi tetap proses seperti itu teman-teman. Nah, ini sedikit juga tentang mesin ini banyak di all shop ya teman-teman, atau mungkin ya di all shop lah, kebanyakan di all shop. Itu harganya kurang lebih sekitar 800-an sampai 1 juta lah, kurang lebih ya, 600 sampai 1 juta lah kurang lebih. Itu untuk yang satu mug seperti ini, untuk mug kayak gini ya. Ini mug standar kayak gini. Mug ini pun sebenarnya banyak macamnya, cuma yang kita jual, yang di sini dijual itu cuma yang model kayak gini. Ini ada yang model pasangan gitu ya, jadi 2 mug jadi satu, biasanya bentuknya love ya, heart gitu. Jadi nanti biasanya untuk yang pasangan menikah atau apa gitu ya. Tapi yang kita jual cuma mug yang seperti ini. Ukuran mugnya itu sekitar 9 cm, untuk diameternya itu 20 sekian cm lah. Saya lupa, nggak begitu paham ya. Tapi untuk area cetaknya itu 20 cm kali 8,5 teman-teman. 8,5 cm itu untuk area cetaknya. Nah, cetakannya sendiri bisa nanti kayak contoh misalnya kayak gini nih, 2, jadi nanti akan ada di kanan dan kiri mug ya, atau mungkin satu di tengah-tengah sini teman-teman, satu nanti cuma ada di depan gitu ya, di depan berlawanan dengan handle ya Pak, pegangan mugnya itu ya teman-teman. Nah, ini tetap berproses, jadi biar nanti tinggal masukin tetap yang motong-motong ya. Nah, ini kebetulan ada orderan 10 piece mug, maksudnya yang satu paket. Kita ada hari ini alhamdulillah lumayan banyak, ada sekitar 20 atau 30 gitu. Cuma yang satu paket 10 ini yang paling besar gitu ya. Yang lainnya ada yang cuma satu, ada yang dua gitu. Ini 10. Nah, nanti setelah kita bikin seperti ini,
Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara ngirim teman-teman, karena ini kan bahannya bahan keramik, mudah pecah. Jadi nanti akan ada perlakuan khusus, termasuk juga nanti akan diberi packing kayu ya teman-teman. Nah nanti akan kita buatkan juga videonya cara membuat packing kayu. Nah untuk pembelian sendiri ini juga apa namanya, pakai tambahan packing kayu. Jadi ya silahkan, kalau misalnya nggak mau pakai tambahan pun nggak apa-apa, cuma resiko ditanggung sama pembeli ya teman-teman. Karena kita nggak tahu di deliverynya, di pengirimannya itu diperlakukan seperti apa, takutnya nanti pecah, atau mungkin sudah diperlakukan baik tapi dia nggak tahu, kan deliverynya kadang nggak baca ini apa gitu, ditaruh di paling bawah akhirnya pecah gitu kan. Tapi kalau yang kita jalani, yang kita alami sih, keramik seperti ini nih jarang banget pecah teman-teman, jarang banget pecah. Cuma paling ininya copot nih ya. Kebanyakan klaim pembeli itu yang misalnya beli banyak gitu kan, satu paket gitu kan, ininya doang nih patah. Tapi kalau pecah ini jarang ditemukan, karena memang kita nanti pakai bubble tebal. Tapi kalau ini kan handle ini rapuh gitu loh teman-teman, karena ini kan juga pasangan kalau nggak salah ya. Jadi setelah ini bikin ini dipasang kayak gini, jadi ini rapuh kan kayak gini ya. Kebanyakan ya itu, kalau pecah sih jarang banget. Tapi kalau patah kayak gitu beberapa kali pernah kita itu. Nah itu tandanya sudah terpress gambarnya teman-teman, sudah nempel. Nah kita lihat tuh, jadinya keren. Ini yang dua sisi ya teman-teman, tuh kanan kiri ada semua. Nah ya kayak gitu. Oke lanjut, setelah itu kita masukin lagi yang sudah terpasang kertas itunya, kertas apa namanya, kertas pressnya ya, sambil motong lagi terus sambil pasang juga. Ini satu kali proses, kalau misalnya cuma satu itu sekitar mungkin 10 menit ya, dari proses print sampai proses jadi seperti itu mungkin sekitar 10 menit ya. Tidak termasuk desain ya teman-teman. Kalau desain itu pasti lebih lama, karena kebanyakan konfirmasinya yang lama gitu loh. Maksudnya kadang ganti desain, ganti tulisan, ganti warna. Jadi kalau plus desain itu ya panjang lah waktunya. Oke, kita lihat proses fullnya teman-teman ya. Kita akan mundurkan dikit. Nah seperti ini nih. Jadi dari sana sudah terprint itu ya, sudah terprint, dipotong, lalu nanti dipasang di sana, pasang. Setelah dipasang nanti dimasukkan ke mesin press yang ada di sini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga salah satu ide usaha yang lumayan menggiurkan teman-teman. Kalau teman-teman mau, boleh, ilmunya banyak di YouTube, banyak di media-media sosial lainnya. Sekarang mau belajar bikin kayak gini kayak gitu tuh sudah tidak terbatas ya teman-teman. Kalau dulu mungkin banyak orang yang kerja dulu misalnya di fotokopian, lalu suatu saat buka fotokopi, atau kerja di apa namanya, counter, lalu buka counter juga. Kalau sekarang jenengan mau mulai bisnis usaha misalnya kayak gini, percetakan, sablon, itu jenengan tinggal lihat di YouTube, di tutorial lalu matangkan sendiri bisa. Nah seperti itu. Nah setelah ini nanti kita akan lanjut ke proses pengepakan ya teman-teman, proses packing ya, proses packing ya, pengepakan dengan pakai bubble. Ini bubble-nya kebetulan lagi habis, lagi beli juga. Nah, nanti setelah bubble-nya datang, kita akan lanjut ke proses pemakingan, pengepakannya. Terus ini juga pakai dus
dibungkus dus, jadi nggak seperti ini nanti making, ada dusnya sendiri. Oke, gimana, ada tambahan Bang? Oke, habis. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pemakingan menggunakan bubble terlebih dahulu. Setelah bubble baru kita pemaking dengan kayu. Oke, tujuannya agar aman, nanti kita praktekkan di videonya setelah ini beres. Oke, jadi seperti itu untuk proses yang pertama, dari proses desain, lalu print, nanti dipotong, nanti dipasang ke mug, setelah itu masuk ke press, setelah itu masuk proses pendinginan. Ini biasanya di dalam ya, ada kipas angin gitu ya. Pokoknya nantilah, setelah ini nanti kita akan proses packing. Oke, kita lanjut ya, kita langsung proses dulu, tapi nanti videonya kita lanjut ke proses packing ya. Oke guys, nah tadi setelah setelah kita ngeprint ya, ini sekarang kita mau proses packing teman-teman. Nah seperti yang tadi saya bilang ya, ini pakai dus, itu dusnya udah dibentuk ya, udah dipasang lah. Terus pakai bubble, itu bubble-nya teman-teman. Yang pertama yang harus dilakukan tuh masukkan mugnya ke dalam dus ya. Setelah itu kita bungkus lagi dengan bubble nanti teman-teman ya. Semuanya masukkan dulu dus. Nah ini sambil menunggu itu masukin ke dalam dus ya. Ini saya tunjukin alat-alatnya teman-teman. Ini pakai penggaris, nanti fungsinya buat garis ini ya, kayu sama dus nanti buat motong itu. Terus ada paku sama palu nih. Pakunya mana ya? Oh itu pakunya tuh ya, paku sama palu nanti untuk packing kayunya. Nah ini ada lakban atau ya lakban, itu yang nanti yang gelap, yang coklat itu untuk packing di mana, di bubble. Nah ini nanti juga untuk itu. Terus ada ini tadi cutter buat potong, dan ada tentunya gergaji ya teman-teman, nanti untuk motong kayunya. Juga ada dus. Nah nanti sebelum kita packing kayu, nah ini sebelum kita packing kayu nanti semuanya dimasukkan ke dalam dus, baru kita packing kayu. Nah sebelum dimasukkan ke dalam dus, kita packing juga pakai bubble. Nah kayak gitu ya teman-teman, pakai bubble biar lebih aman. Oke, masih lanjut proses teman-teman. Nah ini tinggal satu lagi udah selesai. Nah setelah itu langsung kita bungkus dengan bubble satu persatu ya teman-teman. Di satu persatu dibungkus pakai bubble. Seperti itu cara membungkusnya ya, digulung dulu, digulung semua sampai mentok. Jadi itu satu strip bubble ya teman-teman, itu kan bubble kan bulat. Nah itu dipotong panjang, memanjang, dibungkus. Nah. Tinggal yang sebelahnya nah seperti itu. Nah ini juga tips juga ya teman-teman, jadi bubble-nya kalau bisa tuh full menutupi area kardus. Nah seperti itu tuh, full menutupi area. Jadi ini juga ada dus putih yang terlihat. Oke, itu baru satu, kita lanjut, masih ada 9 lagi teman-teman. Ini saya nggak ngikut ya teman-teman, karena saya nggak terlalu bisa, nanti malah hasilnya berantakan. Jadi biar ahlinya aja yang bungkusin itu bubble. Saya nggak terlalu pinter
kalau masalah membungkus hasilnya belum maksimal ya teman-teman ya, sambil belajar bareng-bareng. Jadi biar hasilnya aja. Ini juga kayak packing kayu juga, ini Bang Kiman udah bisa ya, jadi kayak ukuran gitu segala macam biar nggak oblek. Kadang-kadang kalau misalnya bukan orang yang ahli yang tahu ukuran dan segala macam, itu oblek nanti teman-teman ya, masih kanan kirinya itu masih ada ruang. Jadi ini biar dikerjakan sama yang ahlinya saja, bukan berarti saya nggak mau bantu ya teman-teman. Nanti malah jadi mengandung resikonya lebih besar nanti karena belum terbiasa. Kalau saya paling packing gantungan kunci dan yang lain-lain yang tidak rentan pecah ya teman-teman. Polaroid gitu kan mau dibanting kayak gimana juga orang kertas kan nggak mungkin pecah teman-teman ya. Mau packingannya nggak terlalu rapi juga nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kertas ini kalau mug ini karena memang terbuat dari bahan keramik yang mudah pecah, jadi benar-benar harus terlapisi dengan baik, termasuk juga bagian atas bawahnya itu ya teman-teman. Nah kayak gitunya tuh dia harus terlapisi dengan baik. Kalau yang belum bisa juga nanti masih nggak terlalu rekat gitu loh teman-teman. Nah, itu kan ada tekanan gitu ya. Saya masih belajar karena masih baru juga ya teman-teman masalah packingan. Nah kayak gitu kan dia tahu harus di double. Kalau saya mau udah jadi satu udah gitu loh teman-teman, jadi ada resiko. Jadi kalau yang udah ahli kan, oh ini kurang nih, ini udah cukup nih, nggak perlu ditambahin tambahin lakban lagi gitu lah teman-teman. Tapi kalau gantungan kunci atau polaroid atau yang tidak mudah pecah, biasanya saya bareng-bareng ya, ngerjainnya bareng-bareng. Paling saya bantuin doa teman-teman, sambil bantuin ngabisin kopi, biar teman-teman juga lebih maksimal kalau mau mencoba bisnis seperti ini. Tuh. Nah, biar jelas. Pengerjaan juga cepat mas, cepat kalau yang ngerjainnya udah terbiasa. Kalau saya yang ngerjain ya, bisa nyampe jam 5 belum selesai teman-teman. Lakbannya banyak yang dipakai ya, di samping buang-buang energi, buang-buang waktu, nah buang-buang sumber daya juga teman-teman. Jadi kayak lakban terpakai lebih banyak gitu kan, itu kan lumayan mengurangi kos produksi ya teman-teman. Kalau buat usaha itu juga harus dipertimbangkan, bukan karena kita pelit, tapi karena memang itu salah satu syarat yang harus kita ketahui saat membuka usaha seperti ini. Jadi cost reduction itu sangat penting sekali, karena kalau sebuah usaha itu hitungannya perkalian teman-teman. Misalnya satu packing aja ini, satu packing ini taruhlah kita costnya nambah, nggak kayak ini teman-teman, maksudnya nggak besar ya, cuma 100 perak aja ya, 100 perak dari setiap kotak ini. Setiap hari kita kadang ngerjain 10-20, artinya taruhlah rata-rata 20 per hari gitu ya, artinya Rp2.000 itu terbuang teman-teman. Dalam satu bulan 60.000 rupiah terbuang. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi cost reduction juga sangat penting ya teman-teman. Kalau saya tuh biasanya lakban itu udah puter-puter, yang buka ya udah biarin yang buka. Kali ini kan gampang, tinggal motong satu-satu udah terbuka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini salah satu juga tips, ide kreatif, sebuah teknik dalam menjalankan usaha teman-teman. Cost reduction, sekali lagi ya, cost reduction itu bukan berarti kita pelit, tapi memang itu sangat diperlukan. 60.000 seperti yang saya bilang tadi, jika dipakai untuk bahan lain, contoh untuk beli ini nih dus,
ini bisa dapat satu berapa ya bang? 8.000 ya bang? Apa Itu dus ya. 8.000 bisa dapat berapa tuh? 8 kali 6 7 dus kan lumayan teman-teman ya. Sekali lagi bukan pelit tapi memang harus seperti itu, makanya serahkan sama ahlinya setiap usaha biar nanti hasilnya juga maksimal, terus tidak membuang-buang biaya. Kayak kayu gini, nah ini enggak, misalnya contoh kita ngitung salah, taruhlah cuma 5 cm lah setiap sisi gitu, kali berapa, tiap hari kita bikin kayak gitu, artinya dari cost reduction yang mungkin terjadi dari sebuah packing kayak gini doang teman-teman ya, per bulan kita bisa save 100 sampai 200 ribu gitu. Itu kan bisa lumayan, bisa untuk mengembangkan usaha ya, atau mungkin kalau misalnya mungkin usahanya sudah dinilai berjalan dengan baik ya bisa lah untuk bonus-bonus karyawan misalnya kan, nah seperti itu, kayak besok makan gitu kan. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, tinggal 3 lagi. Setelah itu kita nanti akan packing ke packing dus. Packing dus ini juga nanti perlu keahlian khusus ya, karena ukuran, terus pas pertama saya making dus itu udah terpacking tapi dalamnya masih bunyi gitu loh, masih belum press. Makanya harus butuh ketelitian khusus juga biar nanti menekan muknya dengan baik. Ibaratnya kalau genggaman tangan tuh genggamannya krep lah gitu loh, nggak lepas gitu. Tinggal nanti pada saat di packing kayu pun dia tidak mudah oblek gitu loh teman-teman. Apa sih oblek ya, itu pokoknya nggak mudah guncang lah di dalam, jadi meminimalkan pecah juga. Nah itu kan juga salah satu cost reduction juga teman-teman. Seandainya misalnya di packing sama orang yang belum bisa, nanti ada goncangan di dalam karena memang nggak press gitu kan pasangnya, nanti bisa jadi klaim dari customer, misalnya 1 atau 2 piece. Nanti pada saat dia order lagi, karena biasanya yang packing kayu yang pesan-pesan banyak ini biasanya dia langganan teman-teman, langganan yang sudah sering order ke kita. Nanti pada saat dia order lagi, order 10 misalnya, dia ngeklaim 1 pecah, ada buktinya pada saat dibuka gitu kan, di videoin sama dia, terus terbukti pecah memang dari sananya, bukan karena dia pecahkan gitu kan. Nanti kita ngirim 11. Tapi kalau yang baru-baru biasanya cuma order 1-2 piece. Kayak kemarin alhamdulillah ada orderan 120 piece aman, karena memang sudah dipegang sama yang ahli, yang sudah bisa, yang sudah tahu harus memperlakukan barang itu seperti apa sebaik mungkin ya teman-teman. Jadi meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan-guncangan yang tidak perlu ya teman-teman. Nah, ini udah yang terakhir, nanti kita tinggal packing dengan menggunakan dus terlebih dahulu. Oke, sudah ada 10. Itu di sana tadi masih proses juga 10 lagi teman-teman. Sudah selesai ya, tinggal kita pakai packing dus. Nah ini packing dus. Nah ini juga dulu pas pertama saya packing itu bingung, 10 kan kalau misalnya dibagi 4 masih ada lebih 2 gitu kan. Kalau ditaruh 5 juga dia sekat, jadi dia nggak ngotak. Ternyata ada tekniknya juga teman-teman, nih contohnya kayak gini nih. Nah ternyata tekniknya seperti itu ya,
Jadi 2 di kanan, 2 di kiri, 1 di tengah kayak gitu. Nanti tetap bentuknya persegi panjang, cuma yang tengah. Nah, kalau misalnya yang sudah biasa nge-packing ini kan bener-bener press teman-teman packingnya. Potongan kedusnya itu bener-bener press. Jadi itu yang tengah nggak gerak. Kalaupun untuk gerak ya cuma di situ-situ aja. Ini ilmu juga yang saya baru dapat di sini teman-teman ya. Tuh, jadi kayak gitu tuh bentuknya. Tuh, ya. Ini tips juga ya, silakan kalau yang mau pakai tips, ada tips yang lebih bagus ya monggo. Tapi ini salah satu tips untuk packing 10 piece ya, 10 piece mug dengan nanti bentuknya tetap kotak persegi panjang ya. Dipres kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar ditekan, nanti baru dipotong bawahnya. Nah, ternyata motongnya pun dulu saya salah ya. Itu motongnya di dalam itu teman-teman. Agak dicorokkan ke dalam gitu loh. Kalau saya dulu ngambilnya pas lurusan sini, jadi masih oblek gitulah, apa sih, masih terguncang dalamnya gitu loh teman-teman. Nah, ternyata lebih ke dalam dulu. Ini juga ilmu ya, sebuah teknik yang kelihatannya sepele, cuma bisa berpengaruh besar teman-teman dalam packing sebuah barang ya. Ini setelah dibentuk seperti itu, mungkin nanti saya bantuin untuk menekan ya teman-teman ya. Setelah di mal atau dibentuk polanya, baru nanti saya akan bantuin untuk menekan biar lebih presisi ya teman-teman. Ini sementara masih dibentuk dulu, sebelum nanti pada saat dilakban saya akan bantuin buat menekan biar lebih presisi lagi ya teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi karena hujan ini terjeda, ini udah jadi kayak gini nih, tinggal dimasukin satu persatu ya, tinggal diposisikan seperti yang tadi, cuma ini posisinya udah kotak ya. Tadi terjadi hujan sedikit, jadi terpotong videonya, jadi langsung ke tahap ini ya teman-teman. Masukin, dipreskan lagi, posisinya dibetulkan lagi biar nanti pas, nggak ada guncangan di dalam sana ya teman-teman. Kita lihat, nah seperti itu teman-teman. Bentuk lagi, oke, posisinya sama kayak tadi, cuma di pas kanan kirinya pas, jadi nggak terguncang ya. Tuh. Tinggal kita bentuk tutup, maunya biar menutupi ini semua areanya. Nah oke guys, ini jadinya seperti ini ya guys ya. Tinggal kita finishing untuk di area-area yang masih terbuka kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh ya, tinggal di finishing, di lakban melingkar. Setelah itu nanti kita packing kayu teman-teman.
Jadi di kanan kirinya semuanya pokoknya melingkar, dipakai tajam biar lebih kuat ya teman-teman, lebih kuat dan tentunya lebih aman ya. Yes. Oke guys, ini kita lanjut, tinggal packing kayu ya guys ya. Tuh packing ininya udah jadi, tinggal packing kayu. Kita bikin 4 tiang dulu untuk tiang penyangganya. Ya, tadi udah diukur ya teman-teman, itu udah dapat 1, 2, 3. Tinggal satu lagi untuk tiang penyangga. Nanti setelah itu baru bikin tiang-tiang yang lain, maunya potongan-potongan kayu yang lain ya teman-teman. Tinggal dipotong.
Ini juga sama ya teman-teman, nanti dibikin part untuk tiang yang memanjangnya ya teman-teman. Panjang. Saya bantuin dulu teman-teman ya, biar Bisa tegak. Paku.
nanti udah ya teman-teman, tinggal dipotong. Itu ada kelebihan, nanti tinggal dikonek, dihubungkan. Jadi yang atas itu sama yang bawah nanti dihubungkan itu pakai kayu. Selesai tinggal kirim. Semoga perjalanan aman, lancar ya teman-teman. Finishing. tinggal dua lagi ya teman-teman, tinggal dua lagi. Nanti tinggal tambah alamat, terus kita kirim ke jasa deliverynya ya teman-teman. Ini dikirim ke mana bang? Lampung enggak, Pandeglang apa tadi ya? Palembang Palembang apa? Bandung, Jawa Barat bukan? Bandung. Kirim ke Bandung. Semoga sampai ke Bandung dengan selamat. Sangat kuat. Keras ya teman-teman. Apa namanya? Niki. Karena keras sekali nih ya teman-teman, apa namanya, kayunya, rengnya harus ganti beberapa kali.
mencegah supaya nggak jatuh ya teman-teman. Jadi diputerin biar paketnya tetap di dalam box. Ini udah jadian seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dibawa juga lebih gampang. Tinggal satu lagi biar lebih kuat kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk packing kayu. Jadi kalau packing kayu sih sebenarnya fleksibel ya teman-teman, bisa menggunakan banyak cara, maksudnya udah banyak cara gitu. Jadi monggo buat teman-teman yang lebih nyaman dengan cara yang lain, atau mungkin untuk teman-teman ini adalah cara yang baik ya, cara yang terbaik ya, boleh dipakai. Artinya semuanya kembali lagi sama kenyamanan ya. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman dengan yang seperti ini, menurutnya lebih aman, boleh dipakai, silahkan. Misalnya teknik untuk membuat packing kayu. Jadi dari awal tadi ya, kita sudah memberi salah satu tutorial ya, teknik bagaimana membuat muk ya, bukan membuat muk tapi lebih ke sablon ya, sablon muk. Dari proses desain ya, lalu print, kita potong, setelah itu kita tempel ke media cetaknya yaitu muknya. Setelah itu masuk ke mesin press. Setelah jadi, kita dinginkan dulu kurang lebih sekitar 20-an menit lah ya, sampai 30 menit sampai muknya benar-benar dingin. Kalau misalnya ada bantuan kipas angin sebenarnya lebih cepat ya teman-teman. Terus setelah itu tadi langkah selanjutnya kita packing menggunakan dus kecil, dus muknya. Lalu setelah itu dibungkus pakai bubble ya, untuk lebih safety. Nah, setelah dibungkus bubble, kita packing lagi pakai dus seperti ini ya teman-teman. Dipakai dus, lalu kita bungkus dengan kita perkuat dengan lakban. Lalu setelah itu kita packing kayu ya, seperti ini. Ini salah satu contoh packing kayu ya. Kalau mau digunakan silahkan, kalaupun jenengan punya teknik yang lain boleh, karena saya yakin semuanya bertujuan untuk keamanan ya, maksudnya biar apa yang kita kirim, paket yang kita kirim itu lebih aman sampai ke konsumen ya teman-teman, supaya tidak terjadi NG atau reject barangnya ya teman-teman. Ini jadinya seperti ini.
Jadi sudah, kita tinggal beres-beres. Setelah itu kita persiapan berangkat kirim paket ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Nah, oke, kita lanjut ke, pokoknya kita mau kirim paket lah ya teman-teman. Kita mau kirim paket, kita mau tempel alamatnya, kita mau kirim. Oke ya, terima kasih. Sampai di sini dulu mungkin ya untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.